Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Berkat-berkat yang baik itu berasal dari Tuhan. Dan itu semua orang sangat membutuhkannya. Dan berkat-berkat itu Tuhan berikan supaya manusia sadar bahwa manusia itu sesungguhnya membutuhkan Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, kita sangat familiar dengan barang-barang yang memiliki kemiripan dengan barang yang asli. Dan barang-barang tersebut kita sebut sebagai barang KW. Barang-barang tersebut bisa banyak hadir terkait dengan banyaknya orang menginginkan membeli barang-barang dengan harga murah. Atau setidaknya lebih murah tetapi mirip dengan aslinya. Namun kita ketahui bersama bahwa kualitas barang tersebut tentu jauh berbeda dengan barang aslinya. Ada harga, ada barang. Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa keduniawian selalu kontra dengan Tuhan. Namun keduniawian pun menawarkan hal-hal yang dicari manusia, yang sebenarnya itu hanya pemberian Tuhan saja. Namun manusia tidak mau percaya kepada Tuhan, karena manusia berpikir untuk ikut Tuhan perlu membayar harga terlalu mahal. Sedangkan menerima yang dari dunia ini lebih memiliki kebebasan. Apakah benar demikian? Saudara, dunia tidak pernah dapat memberikan apa yang diberikan oleh Tuhan. Mari kita membaca Yeremia pasal yang ke-6. Larilah mengungsi, hai orang-orang Benyamin, dari tengah-tengah Yerusalem. Tiuplah sangkakala di Tekoa, dan naikkanlah asap sebagai tanda di atas Bet-Kerem. Sebab malapetaka telah mengintai dari utara, yakni suatu kehancuran besar. Adakah putri Sion sama seperti padang yang paling disukai, sehingga gembala-gembala mendatanginya beserta kawanan ternak mereka? Mereka telah memasang kemah-kemahnya sekelilingnya, masing-masing memakan habis apa yang didapatnya. Persiapkanlah perang melawan dia. Ayo, marilah kita maju menyerang pada tengah hari. Celakalah kita sebab matahari sudah lingsir, bayang-bayang senja hari sudah memanjang. Ayo, marilah kita maju, menyerang pada waktu malam dan merusakkan puri-purinya. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Tebanglah pohon-pohonnya dan timbunlah tanah menjadi tembok terhadap Yerusalem. Itulah kota yang harus dihukum. Hanya penindasan saja di dalamnya. Seperti mata air meluapkan airnya, demikianlah kota itu meluapkan kejahatannya. Kekerasan dan aniaya terdengar di dalamnya. Luka dan pukulan selalu ada kulihat. Terimalah penghajaran, hai Yerusalem, supaya aku jangan menarik diri daripadamu, supaya aku jangan membuat engkau sunyi sepi, menjadi negeri yang tidak berpenduduk. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Petiklah habis-habisan sisa-sisa orang Israel seperti pohon anggur dipetik habis-habisan. Kembalilah seperti pemetik buah anggur, dengan tanganmu mencari-cari buah pada ranting-rantingnya. Kepada siapakah aku harus berbicara dan bersaksi, supaya mereka mau memperhatikan? Sungguh, telinga mereka tidak bersunat, mereka tidak dapat mendengar. Sungguh, firman Tuhan menjadi cemoohan bagi mereka. Mereka tidak menyukainya. Tetapi aku penuh dengan kehangatan murka Tuhan. Aku telah payah menahannya. Harus menumpahkannya kepada bayi di jalan, dan kepada kumpulan teruna bersama-sama. Sesungguhnya, baik laki-laki maupun perempuan akan ditangkap, baik orang yang tua maupun orang yang sudah lanjut usianya. Rumah-rumah mereka akan beralih kepada orang lain, bersama ladang-ladang dan istri-istri mereka.
Sesungguhnya aku mengacungkan tanganku melawan penduduk negeri ini, demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya dari yang kecil sampai yang besar di antara mereka, semuanya mengejar untung. Baik nabi maupun imam semuanya melakukan tipu. Mereka mengobati luka umatku dengan memandangnya ringan, katanya. Damai sejahtera, damai sejahtera. Tetapi tidak ada damai sejahtera. Seharusnya mereka merasa malu, sebab mereka melakukan kejijikan. Tetapi mereka sama sekali tidak merasa malu dan tidak kenal noda. Sebab itu mereka akan rebah di antara orang-orang yang rebah. Mereka akan tersandung jatuh pada waktu aku menghukum mereka, firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Ambillah tempatmu di jalan-jalan dan lihatlah, tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala. Di manakah jalan yang baik, tempuhlah itu. Dengan demikian jiwamu mendapat ketenangan. Tetapi mereka berkata, kami tidak mau menempuhnya. Juga aku mengangkat atas mereka penjaga-penjaga firmanku, perhatikanlah bunyi sangkakala. Tetapi mereka berkata, kami tidak mau memperhatikannya. Sebab itu dengarlah, hai bangsa-bangsa, dan ketahuilah, hai jemaat, apa yang akan terjadi atas mereka. Dengarlah, hai bumi, sungguh ke atas bangsa ini aku akan mendatangkan malapetaka, akibat dari rancangan-rancangan mereka. Sebab mereka tidak memperhatikan perkataan-perkataanku dan menolak pengajaranku. Apakah gunanya bagiku? Kamu bawa kemenyan dari Sheba dan tebu yang baik dari negeri yang jauh. Aku tidak berkenan kepada korban-korban bakaranmu, dan korban-korban sembelihanmu tidak menyenangkan hatiku. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Sungguh aku akan menaruh batu sandungan di depan bangsa ini, supaya mereka jatuh tersandung oleh karenanya. Bapak-bapak serta dengan anak-anak, tetangga dan temannya semuanya akan binasa. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya suatu bangsa akan datang dari tanah utara. Suatu suku bangsa yang besar akan bergerak maju dari ujung bumi. Mereka memakai panah dan tombak. Mereka bengis, tidak kenal belas kasihan. Suara mereka bergemuruh seperti laut. Mereka mengendarai kuda, berlengkap seperti orang maju perang. Menyerang engkau, hai putri Sion. Kami telah mendengar kabarnya, tangan kami sudah menjadi lemah, lesu. Kesesakan telah menyergap kami. Kami kesakitan seperti perempuan yang melahirkan. Janganlah keluar ke padang, dan janganlah berjalan-jalan di jalan. Sebab pedang musuh mengamuk, kegentaran datang dari segala penjuru. Hai putri bangsaku, kenakanlah kain kabung, dan berguling-gulinglah dalam debu. Berkabunglah seperti menangisi seorang anak tunggal, merataplah dengan pahit pedih. Sebab sekonyong-konyong akan datang si pembinasa menyerangmu. Aku telah mengangkat engkau di antara umatku sebagai penguji. Engkau harus tahu bagaimana menyelidikinya, dan harus menguji tingkah langkah mereka. Semua mereka adalah pendurhaka belaka, berjalan kian kemari sebagai pemfitnah. Sekaliannya mereka berlaku busuk. Puputan sudah mengembus, tetapi yang keluar dari api hanya timah hitam, tembaga, dan besi. Sia-sia orang melebur terus-menerus, tetapi orang-orang jahat tidak terpisahkan. Sebutkanlah mereka perak yang ditolak, sebab Tuhan telah menolak mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memberitahukan umat Tuhan agar mereka mau mendengar peringatan yang Tuhan berikan, agar mereka tidak habis oleh murka Allah. Namun mereka daripada mendengar peringatan Tuhan, mereka lebih suka mendengar berita-berita palsu, atau yang kita kenal hari ini berita-berita KW, yaitu berita tentang damai sejahtera, meskipun perbuatan mereka jahat. Mereka tidak perlu khawatir, mereka tetap akan mendapat damai sejahtera. Padahal itu adalah berita yang palsu atau berita KW. Saudara, bukankah hari ini banyak orang di dunia ini senang dengan berita yang menyenangkan, meskipun itu hanya berita KW atau berita palsu belaka, bukan yang asli. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, damai sejahtera itu berjalan bersama-sama dengan kebenaran. Tanpa kebenaran, tidak terdapat damai sejahtera yang sesungguhnya. Saudara, firman Tuhan berkata demikian.
Sesungguhnya dari yang kecil sampai yang besar di antara mereka, semuanya mengejar untung. Baik nabi maupun imam, semuanya melakukan tipu. Mereka mengobati luka umatku dengan memandangnya ringan, katanya. Damai sejahtera, tetapi tidak ada damai sejahtera. Seharusnya mereka merasa malu sebab mereka melakukan kejijikan. Tetapi mereka sama sekali tidak merasa malu dan tidak kenal noda mereka. Sebab itu mereka akan rebah di antara orang-orang rebah. Mereka akan tersandung jatuh pada waktu aku menghukum mereka. Firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kerusakan di tengah-tengah umat Tuhan adalah kerusakan yang merata. Sampai dikatakan bahwa baik nabi maupun imam juga mengejar untung dan melakukan tipu daya. Baik nabi maupun imam mencari kesenangan dunia ini, meskipun mereka hidup di dalam dosa. Mereka berkata kepada umat Tuhan, melihat dosa itu sebagai sesuatu yang ringan, dan mereka tetap menyampaikan damai sejahtera, damai sejahtera. Padahal sesungguhnya umat Tuhan sudah tidak ada damai sejahtera karena Allah meninggalkan mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, damai sejahtera adalah pemberian Tuhan. Dunia tidak pernah bisa memberikan damai sejahtera. Saudara, firman Tuhan dalam Mazmur 85 ayat 11 mengatakan demikian. Kasih dan kesetiaan akan bertemu. Keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Saudara, keadilan atau kebenaran dan damai sejahtera itu melekat satu dengan yang lain. Tanpa adanya kebenaran atau keadilan, tidak ada damai sejahtera. Dan saudara, tahukah saudara, keadilan itu, yaitu keadilan Allah, nyata ketika Kristus mati di atas kayu salib. Dan ketika Kristus mati di atas kayu salib, maka damai sejahtera Allah itu berlaku bagi setiap orang yang mau percaya kepadanya. Karena bagi setiap orang percaya kepada Yesus, dia dibenarkan oleh Tuhan. Maka dia menerima damai sejahtera Allah itu. Saudara, Yesaya 32 ayat 17 juga berkata demikian. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Saudara, semua manusia mencari damai sejahtera, tetapi firman Tuhan berkata, tidak ada damai sejahtera tanpa kebenaran. Tentu, kebenaran yang dimaksud adalah kebenaran Tuhan. Semua manusia mencari ketenangan dan ketentraman. Namun, tanpa kebenaran, tidak ada ketenangan dan ketentraman. Mungkin ada yang berkata, saya ini hidup tentram tanpa percaya Tuhan. Saudara, ketentraman yang dialami seperti itu bagaikan umat Tuhan yang sedang kita renungkan hari ini. Mereka merasa tentram, padahal bahaya sedang mendekat ke dalam kehidupan mereka. Kehancuran akan mendekat terus. Dan jikalau mereka tetap tidak mendengarkan firman Allah dan tidak percaya, mereka akan mengalami kebinasaan. Saudara, marilah kita menjadi orang bijaksana. Jangan tertipu oleh keduniawian yang tidak pernah memberikan apa yang dibutuhkan yang sesungguhnya dalam hidup kita. Mari kita datang kepada Tuhan, percaya kepada Dia. Karena damai sejahtera itu kita peroleh berjalan bersama dengan kebenaran yang Tuhan berikan kepada kita. Yang kedua, perkenanan Tuhan atas keberadaan kita itu mendasari perkenanan Tuhan atas semua perbuatan-perbuatan kita. Saudara, firman Tuhan berkata begini, dengarlah hai bumi, sungguh ke atas bangsa ini aku akan mendatangkan malapetaka akibat dari rancangan-rancangan mereka, sebab mereka tidak memperhatikan perkataan-perkataanku dan menolak pengajaranku. Apakah gunanya bagiku kamu bawa kemenyan dari Sheba dan tebu yang baik dari negeri yang jauh? Aku tidak berkenan kepada korban-korban bakaranmu, dan korban-korban sembelihanmu tidak menyenangkan hatiku. Saudara, ada sebuah pandangan
sebuah nilai yang selalu ada dalam pikiran manusia. Yaitu bahwa ketika manusia itu bisa memberikan sesuatu yang mahal kepada seseorang, maka itu dianggap sebagai sesuatu yang berharga dan patut diperkenan karena harganya mahal. Saudara, demikian juga manusia berlaku kepada Tuhan. Saudara, orang Israel juga demikian. Saudara, mereka itu membeli kemenyan dari Sheba dengan harga yang mahal. Mereka membeli tebu yang baik dari negeri yang jauh, tentu harganya mahal karena perlu transport yang mahal pada zaman itu. Mereka berpikir dengan membawa korban-korban ini, itulah yang berkenan kepada Tuhan karena mereka pikir ini mahal harganya. Tetapi saudara, apa yang kita baca di firman Tuhan ini, Tuhan tidak bersikap demikian. Saudara, Tuhan berkata apa? Sungguh ke atas bangsa ini aku akan mendatangkan malapetaka. Kenapa? Akibat dari rancangan-rancangan mereka. Sebab mereka tidak memperhatikan perkataan-perkataanku dan menolak pengajaranku. Saudara, ketika berbicara rancangan, itu berbicara sesuatu yang melekat pada diri kita. Sesuatu yang sifatnya internal. Sesuatu yang sifatnya batinnya. Sifatnya sesuatu yang sifatnya keberadaan kita yang sesungguhnya. Yang di dalam kita. Saudara, apa yang di dalam mereka? Yang di luar mereka, mereka beli kemenyan dari Sheba. Mereka beli tebu yang mahal dari negeri yang jauh untuk dibawa kepada Tuhan. Tapi siapakah mereka? Saudara, mereka itu adalah orang-orang tidak memperhatikan firman Tuhan dan menolak pengajaran Tuhan. Dalam arti, mereka tidak percaya kepada Tuhan. Saudara bisa bayangkan, mereka rela bayar, beli kemenyan yang mahal, tebu yang baik, yang mahal, dipersembahkan kepada Tuhan. Tetapi mereka bukan orang yang percaya kepada Tuhan. Mereka hidup tidak memperdulikan firman Allah. Saudara, bukankah banyak manusia yang seperti ini, bukan? Mereka semua rela bayar harga dengan beli barang-barang mahal untuk dipersembahkan. Tetapi mereka berkata, Tuhan, jangan engkau campuri urusan hidupku. Tapi seluruh keuntungannya aku punya, aku juga berikan kepadamu. Saudara, pertanyaannya adalah, apakah ada orang Kristen yang seperti ini? Apakah ada orang Kristen seperti ini? Yang penting, Tuhan terimalah persembahan saya. Tetapi Tuhan jangan campuri hidup saya. Tuhan, dari keuntungan yang saya miliki, saya berikan sebagian bagi engkau. Dan itu cukup banyak. Tetapi saya tidak pernah mau mendengar firman Tuhan. Saya tidak pernah mau berjalan dekat dengan Tuhan. Saudara, perkenanan Tuhan atas kita sangat bergantung kepada siapa kita, daripada bergantung kepada perbuatan-perbuatan kita. Karena siapa kita itulah yang harusnya melahirkan perbuatan-perbuatan kita. Dan perbuatan-perbuatan kita tidak selalu menggambarkan siapa kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Biar Tuhan menolong kami untuk kami sungguh-sungguh menyadari nilai-nilai yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Sehingga kami tidak tersesat di tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.